Tadinya jahiliyah. Jahiliyah dari sisi pendidikan ummiyin, buta huruf. Dari sisi agama, teologi, dolalim mubin. Jadi orang Arab itu waktu zaman Kanjeng Nabi baru diutus jadi nabi, diperintah oleh Allah mendidik bangsa Arab. Bangsa Arab ketika itu jahiliyah. Dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf. Dari sisi agama dolalim mubin, sesat sak pol-pole. Sesat sak pokoknya sempurna jahiliyahnya. Bagaimana caranya Kanjeng Nabi mengelola mereka itu, mendidik mereka? Al-Quran memberikan guidance. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pertama, yatlu alaihim ayatih, memperkenalkan kepada mereka ayat Al-Quran. Maka kepada seluruh pesantren, pemangku pesantren di Kendal, semuanya boleh pesantrennya menjadi modern, boleh pesantrennya mengikuti gaya modern, metode modern, tapi tetap wajib santrinya khatam Quran walaupun bin nadhar. Betul saya bilang, betul menopo. Tapi khatam Quran, baca Quran yang mujawwadah, baca Quran yang benar. Jangan memalukan pengurus NU Kendal, ada yang baca Qurannya pelentang-pelentong. Memalukan betul. Pengurus muslimat fatayat Kendal ngisin-isinaken nggone hafiz, nggone hufad hafizah teng Kendal niki. Nek ono pengurus NU muslimat maca Qur'ane prentang-prentong, mundur saja. Ganti mawon. Nah, ngisin-isinaken. Saya paling sebel, paling nek, apa nek iki apa? Sebel lah. Nek ono pengurus ormas Islam metu dalil Qur'ane enggak bener, kalau paling nek niku. Nek bukan ormas Islam nggak apa-apa, Pak Camat, Badan Ramil nggak apa-apa. Ormas Islam nganggone jubah, gamis, kafaro, yukaffiru kufron. Apa maneh maca Quran, niku ben nasrib salah banget niku. Ngisin-isinaken. Jangan sampai ada pengurus NU seperti itu. Betul nonton nggih? Lah wis tuwe piye? Walaupun sudah tua, ayo belajar baca Quran dengan benar. Walaupun sudah tua, ojo tua lah, us kelewat. Betul ada kelewat. Tidak ada kelewat, tidak terlambat. Walaupun sudah punya cucu, sudah punya cicit, belajar baca Quran kalau memang merasa belum benar baca Qurannya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, masyarakat Arab ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak tuduhannya yang disampaikan oleh Muhammad itu mantra-mantra santet, sihir itu. Ada yang mengatakan, wah Muhammad itu dukun. Ada yang mengatakan Muhammad pujangga, penyair. Bu belajar qadi itu, syair itu. Quran pun mengkanter suara yang negatif dari mereka itu. Wa ma 'allamnahu syi'r. Saya tidak ngajari Muhammad bersyair, dan tidak layak kalau Muhammad menjadi tukang syair atau penyair, tukang penyanyi lah, nggak pantas. Begitu pula yang mengatakan Muhammad tukang sihir, ditolak oleh Al-Quran. Yang mengatakan Muhammad dukun, wa ma huwa biqauli kahin, wa ma huwa bikahin. Bukan, Muhammad bukan dukun. Paham betul? Tapi banyak juga para sahabat yang mendapatkan hidayah setelah mendengarkan Al-Quran. Contohnya Sayyidina Umar, baru pulang dari berburu, lama berburu di padang pasir, pulang masuk ke kota Mekah,
mendengar berita bahwa adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Sayyidina Umar marah. Apa ini? Macam-macam adik saya ini. Didatangi rumahnya, mau tak tempelengin lah. Sampai ke rumah adiknya Fatimah sedang baca Quran. Pas surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya lah. Toha, saya tidak sekali-kali menurunkan Quran untuk membuat engkau celaka, tapi Al-Quran sebagai peringatan bagi orang yang mau diperingatkan, bagi orang yang ada rasa takut. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang maha pengasih penyayang, yang menguasai arasy dari ujung alam sampai ke ujung alam yang sebelah sana, dari ujung awal sampai ujung akhir. Dia penguasai seluruh alam semesta, dari arasy sampai ujung alam. Mendengar Quran dibaca oleh adiknya, Sayyidina Umar yang tadinya mau marah lemes. Jadi Sayyidina Umar lemes. Jadi kan Quran lemes betul. Malah angop malah. Sayyidina Umar lemes, ngelumpruk. Delok, lihat kertas tadi ini kamu baca mana? Enggak boleh. Kamu musyrik, najis, enggak boleh pegang ini. Paksa ambil kertasnya, didorong Fatimah, dibaca oleh Umar sambil gemetar. Selesai baca, aina Muhammad, di mana sekarang Muhammad? Di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari ke sana, ketok pintu. Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya sedang berkumpul. Para sahabatnya ketakutan kalau Umar mau ngamuk. Nabi membuka pintu, Umar masuk, langsung membaca syahadat sesuai dengan doanya Nabi Muhammad, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Hidayah datangnya pada Umar bin Khattab. Paham betul? Nah, muga-muga dengan adanya PAUD ini, dari awal, dari sedini mungkin anak-anak kita, cucu kita diperkenalkan dengan, walaupun masih PAUD, diperkenalkan dengan tilawatil Quran. Maka gurunya harus benar baca Qurannya. Dan saya minta PAUD ini dikelola dengan baik, bekerja sama antara muslimat dan ma'arif. Tidak ada yang monopoli, muslimat dan ma'arif dua-duanya. Tapi nanti pada akhirnya biarkan ma'arif nyerahkan ke muslimat ya. Aturannya gitu, aturannya. PAUD itu yang ngelola muslimat aturannya. Walaupun sekarang masih ma'arif, gak apa-apa. Nanti pada akhirnya wis jalan, wis mapan. Nanti ma'arif, saya minta ma'arif cabang Kendal dengan sukarela menyerahkan kepada muslimat. Jangan marah-marah muslimat, tenang aja. Istri saya juga muslimat, suka marah-marah kalau rebutan PAUD itu. Hadirin sekalian, bukan marahnya karena semangat berjuang, marahnya bukan karena apa-apa. Bapak Ibu sekalian, nah kalau sudah setelah para sahabat sudah mengenal Quran, baru ditingkatkan wayuzakihim. Kanjeng Nabi membentuk karakter building agar sahabat mempunyai jati diri, kepribadian, percaya diri. Wah, setelah bisa baca Quran, pendidikan pun sama. Quran dulu, baru karakter. Jangan dulu ilmu, karakter dulu. Dah, contoh menketen, gampangnya itu mula, gelisan mawon. Manusia ini, kita ini semua mempunyai dua hawa nafsu. Berapa? Nafsu ghadabiyah, interest, dan nafsu syahwatiyah, hasrat. Saya juga sama punya, Bu. Dikira saya bukan laki-laki apa? Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi ketua umum PBNU.
Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi gubernur. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi komandan, kepala, pemimpin, ketua, di depan, di atas, gak mau di bawah, gak mau di belakang, gak mau jadi pengikut. Namanya nafsu ghadhabiyah. Paham boten? Paham boten? Kalau belum paham saya ulangi, paham gak? Sudah paham? Tapi kalau niatnya baik, ada orang yang jadi bupati Kendal, saya jadi menang jadi bupati. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka nafsu ghadhabiyahnya menjadi himmah apa? Sekali lagi yang keras apa? NU harus besar himmahnya. NU harus alias NU harus menang. Ayo bareng-bareng bunyi. NU harus menang. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Kanjeng Nabi Muhammad himmahnya besar. Dikira Kanjeng Nabi nggak punya himmah apa? Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang selalu tegak, berdiri di jalan Allah, qaimun lillah, dzu himamin, himmahnya besar, nggak mau kalah. Saya harus menang memperjuangkan Islam. Kanjeng Nabi ngoten, saya harus berhasil memperjuangkan Islam. Saupomo sing dadi nabi sampean rong dina wis mundur wis. Alah wedi alah capek udah. Untung Kanjeng Nabi dudu sampean untung. Nek model sampean iki rong dina wis nyerahkan jabatan wis lah, ora dadi nabi-nabinan wis lah. Ini dari ketua NU Kiai Daniel. Nek model sampean lah wis mundur-mundur lah. Ora NU-NU-an wis ya capek ya tekor ya. Nah, Kanjeng Nabi himmahnya besar. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, saya seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar saya mundur dari dakwah ini, tidak akan mundur. Saya harus menang sampai saya mati. Himmahnya besar gak itu? Sampeyan himmahnya besar enggak? Tenan? Maka Bupati Kendal harus yang keras. Aduh kurang keras. Bupati Kendal harus, NU harus. Alhamdulillah paham. Awas nek kalah. Sopo to calon iki anu kidina. Ki calon terus. Al Mukarram Akhil Aziz Kiai Solah nggih bin Kiai Imran Humaid. Bapaknya kakak kelas saya waktu di Boyo. Kakak kelas bapaknya almarhum Kiai Imran Humaid. Nah, itu namanya himmah. Tidak boleh padam, tidak boleh surut untuk kebenaran NU, untuk perjuangan umat Islam, untuk mempertahankan NKRI. Himmah tidak boleh kendor. Paham? Jenengan semangat boten? Himmahnya besar? Alhamdulillah. Besar di sini, nanti sana udah kecil sana. Besar sekarang, besok udah kecil itu. Nah, yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus banyak uangnya, saya harus banyak rumah, saya harus banyak mobil, saya harus banyak sepeda motor, saya harus banyak sawah dan kebun, saya harus banyak ojo situ dulu. Perusahaan saya harus banyak. Nanti dulu. Pakaian saya harus banyak. Nanti dulu belakang.
Niku namine syahwatiyah. Saya harus kaya. Napa? Syahwatiyah namanya. Tapi kalau niatnya benar, cara cari kayanya benar, tujuannya benar, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Sekali lagi yang keras, apa? Sayyidina Utsman bin Affan minas sabiqin al-awwalin minal mubasysyirin bil jannah, menantu Rasulullah, sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. 10 orang yang sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga. 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Thalhah, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Nah, Utsman termasuk yang dipastikan masuk surga. Itu kaya Bu Sugi. Suatu ketika dagangannya teko dari Syam, digowo 700 onta. Kalau sekarang 700 gerobak lah, 700 kol diesel. Begitu masuk Madinah, orang Yahudi sudah nunggu. Saya borong, saya kasih untung 100%. Enggak. 200%. Enggak. 300%. Enggak. Itu piro njaluke? Akan saya sedekahkan. Sugi mboten ngoten niku. Sedekah 700 kol diesel, sampean sedekah 700 cangkir. Jadi Sayyidina Utsman itu sahabat, pasti masuk surga. Sugi, dermawan, jenengan dudu sahabat, bu surga mbu ora mbuh. Melarat, medit. Aduh ya Allah, insyaallah. Paham mboten? Namanya nafsu syahwatiyah menjadi apa namanya? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Pokoknya artinya ngeten, kita harus punya azimah yang besar, gitu nggih. Kita harus kaya. Ayo bunyi bareng. Kita harus sekali lagi, kita harus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Soleh Ibn Dus Sultanul Arifin Sultanul Aulia, orang Baghdad Bu, orang Baghdad Irak. Lunga nang Mesir. Kalau sekarang naik pesawat saja 2 jam ke Kairo, itu dari Baghdad ke Kairo. Syekh Qadir Al-Jailani lunga nang Mesir, tuku tanah 10 hektar di daerah Fustat, Kairo. Daerah Fustat mana? Yang ada kuburannya Imam Syafi'i, ada kuburannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada kuburannya Imam Waqi bin Jarrah, ada kuburan Imam Abu Zakaria Al-Ansori Singarang Fathul Wahab. Tuku tanah 10 hektar sampai sekarang masih wonten. Diwakafaken kanggo gawe rusun, rumah susun untuk tempatnya fuqara masakin yang ada di daerah Fustat, Kairo. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, sugi, luman. Panjenengan wali bukan, sugi ora, medit. Masya Allah. Medit badan, badan. Rumah sakit kudu dadi. Wah. Ya orang medit. Paham badan? Maka nyun sewu kiai tua, kiai sepuh nyun sewu. Kalau ada kiai tua, kiai sepuh, mana kiai sepuhnya ini? Nyun pampun tapi. Ada kiai sepuh nasihati ngeten. Ora usah sugi-sugi, sing penting berkah. Salah. Yang bener piye? Sugi dan berkah. Paham betul? Nah sampeyan ora sugi berkah, sedekah 300.000. 1.000, 300.000. Nah sampean sugi berkah 300 miliar. Nek ono kiai tua nggak ngeten, ora usah pinter-pinter, sing penting manfaat ilmune. Salah. Sing bener
Lah ngoten paham alhamdulillah. Gus Dur itu pinter manfaat sa Indonesia, sampean pinter manfaatnya sa RT. Lumayan ngimami sigota. Ora pate pinter. Maka kita harus pinter dan manfaat dan harus kaya dan berkah. Ayo bareng. Harus pinter dan manfaat. Harus kaya dan berkah. Alhamdulillah paham. Niku namine himmah dan azimah. Napa namine? Paham betul? Nah, sekarang saumpama niku nyuwun sewu mana nggih, nyuwun sewu. Nyuwun sewu Pak Daniel nggih, nyuwun sewu Kejden nggih. Ono pesantren, ono NU atau pesantren atau madrasah. Tadinya hebat, maju. Kiainya macan, alim, tenanan alime. Ono pesantren dulu kiainya alim, berwibawa, tokoh besar, tokoh NU. Saiki kok sepi, misalkan nggih. Ada kan di sini, ada kan gitu? Nggak ada. Saumpama ono pesantren atau cabang NU, dulunya hebat, dulunya kiainya macan, saiki kok sepi. Iku berarti cilaka. Orang yang seperti itu paling-paling bisa mengandalkan keturunan. Cucunya kiai orang pinter, paling-palingnya kondo, saya cucunya kiai, saya cucunya orang besar, saya cucunya tokoh masyarakat. Wonten kendal wonten niku. Betul nonton. Niku jelek-jeleknya manusia ngoten niku. Jelek-jeleknya manusia. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya manusia hanya bisa mengandalkan judud. Kakeknya, saya cucunya kiai besar, saya cucunya Mbah Waliullah, saya cucunya turunannya Sunan Gunung Jati, cucunya turunannya Mbah Sunan Kalijogo. Alah mengandake mbah, awakmu apa? Gombal. Iya nek gombal iku lap, Iya nek lap meja makan masih mending, lap WC, Masya Allah. Mau coba janji gak iso, ngimami tahlil gak bisa, ngimami sholat iso nang ngimami dhuwur karo asar, ora wani ngimami subuh maghrib isya, maca suratnya pelenang-pelendong. Padahal cucunya kiai besar, ini di Cirebon banyak kayak itu, di Kendal betul nonton. Yang sebaik-baiknya orang itu adalah wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baiknya orang, bapaknya hebat, kakeknya hebat, buyutnya hebat, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dia pun orang hebat, dia pun orang besar. Paham? Gus Dur, mbahnya Kiai Hashim, bapaknya Kiai Wahid Hashim, Gus Dur pun hebat. Ini khairun nas namanya. Paham? Nah sekarang kalau ada pesantren, tadinya kiainya hebat, sekarang tidak. Sekarang cucunya orang hebat. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Diterjemah gak enaknya? Kono sing mangkel terjemah mboten, diartikan mboten. Nek ono pesantren tadinya kiainya hebat, kiainya alim, bos teko nang cucunya ora pate alim malah bubar santrinya sepi. Itu artinya macane wis dadi monyet. Mangkel mboten? Marah tidak? Kula nyuwun pangapunten nek marah mboten? Ra'aita usudaha musikhat quruda. Artinya saya ngomong begini, artinya mari kita meneruskan jasa-jasanya para ulama yang dulu. Kita turunannya para kiai, para ulama, kita pun harus besar, harus layak menjadi cucunya kiai, pantas menerima estafet dari kakek kita. Paham nggih? Oh, niku namine nafsu syahwatiyah. Sekali lagi ben eling nek nang omah. Ya, sekali lagi ya. NU harus menang. Namanya apa? Selali. Namanya apa?
Himmah. NU harus kaya. Apa namanya? Azimah. Bapak Ibu sekalian, orang kaya 50 di Indonesia ini, nomor 1 Budi Hartono, sing duwe pabrik rokok Jarum, duitnya 35 miliar dolar, sing sak miliar 14 triliun rupiah, sing sak triliun 1000 miliar, sing sak miliar 1000 juta, sing sejuta 1000 hitung dewe. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas, duitnya 19 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim, Lim Suilyong. Nomor 4 5 6 wong Islam, Khairul Tanjung, tapi bukan orang NU terus terang saja. Nanti 7 8 9 10 non muslim, nomor 2 muslim. Terus non muslim nomor 39 Haji Rashid Kalimantan Tengah, nomor 40 muslim Bayu yang punya Bluebird, taksi Bluebird. Tak delok 50 nama orang kaya, satu pun gak ada orang Kendal. Ada orang Kendal gak? Gak ada itu. Yang tercatat orang kaya, ini banyak yang terjadi, masya Allah. Ashabul proposal. Syekh Abil Hasan Asyadili, siapa? Qutbun min al-aqtabil arba'ah, salah satu wali kutub. Sehingga ada Hizb Nasr, Hizb Bahar. Tiap hari bajunya ganti, bagus. Jasnya dibikin dari wool, dormil, semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 42 juta. Kacamatanya Cartier 15 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Apalagi minyak wanginya Bonain 14 juta sebotol niku. Bonain namanya. Mobilnya kereta ditarik 2 kuda, Alphard atau Mercy. Sampean kan Luxio, Grand Mark, insyaallah. Ini kok Syabil Hasan. Lah ono wong takon niki ruangan sanes kula sanes ngarang mboten wonten kitabe wonten. Ono wong takon, "Syekh, panjenengan waliullah, lah kok pakaiannya mewah, rumahnya mentereng, khodamnya pembantu di rumah 16. Santrinya 600 ditanggung, gratis semua santrinya. Jenengan wali kok mewah." Tapi ya terusan, kiai liyane kok nyemprul. Sarungnya cap gajah duduk, patang wulan durung dikumbah. Bajunya koko, 2 minggu durung dikumbah. Minyak wanginya misik 510 gram. Kopiah hitam campur coklat. Sandalnya lili, masya Allah. Tas niku sing paling murah, colak 2 juta atau apa DLC 2 juta. Kalau mau mewah Montblanc 70 juta, Hermes 250 juta niku tas niku. Ono sing Aigner, pokoknya Prada, mewah. Ibu-ibu biasanya sing ibu-ibu sugih niki urun iki regane tas. Nah, kiai wau niku tas saya mboten wonten mereke. Ning pojok ni tulisane Musyawarah Majelis Ulama Kendal. Pas, contohnya pas nggih. Pas gambarannya ya. Rokoknya jarum coklat. Musolane gelap, tikare sobek, banyunya kosong, ciduke bolong. Halah, masya Allah, pol sempurna niku. Lah Syabul Hasyadili takoni ngoten, jenengan kok mewah kiai kok nyemprul. Jawab ngeten, njak tenan iki tenan. Libasi yaqul, pakaianku apik, mahal harganya, bisa ngomong. Pakaian bisa ngomongnya ayuhannas ana ghani fala tarhamuni. Ngomongnya ini pakaiannya, wahai masyarakat, saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Tapi nih ono kiai nyemprul, kayak wow niku gambaran niku, niku pakaiannya wis ngomong, ora usah lisane, pakaiannya wis ngomong, ayuhannas, ana fakir, farhamuni. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, tenan orang ngarang. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ono wong tangis sang kuburan, gede dhuwur. Bosok didelok, ditingali mukanya nggak ada dagingnya, bolong mukanya nggak ada dagingnya.
Kanjeng Nabi kaget takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril, ku sapa ya? Awake gede dhuwur tangisin kuburan, mukanya ku kropos gak ada dagingnya." Malaikat Jibril karo guyu jawab, "Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal." Kathirus soal, yang rajin minta-minta, tukang jejaluk. Moko bakal mati kuburan, awak gede tapi mukanya monggo jenengan pengen. Nah, maka wow Kiai Marzuki, NU harus mandiri. Muktamar ke-34 Oktober tanggal 22 sampai 27 di Lampung, insya Allah tanpa proposal. Ben ojo ben kula mati tangis kuburan ora bolong ben. Mari kita sudah muktamar pakai seikhlasnya, semampunya, betul-betul paksaan ya. Supaya apa? Satu, menunjukkan kita mandiri, solid. Dua, muktamar tuh gawe wong NU, bukan gawenya pengurus PB. Maka ayo muktamar dijaga aman, lancar, tentram, tidak gaduh. Sopo sing nganake muktamar? Warga NU yang mengadakan, bukan hanya PB. Ngoten nggih? Maka kita jaga muktamar, kita kawal, tidak ribut, tidak gaduh. Wong yang ada muktamar warga NU kok. Mari kita jaga rame-rame, bareng-bareng, rame-rame kita jaga. Pun insya Allah muktamar sukses. Lebih jangan khawatir, ada auditor, akan dihitung oleh audit eksternal. Kita bagikan lagi, kembalikan lagi ke wilayah, ke cabang, ke MWC kalau lebihannya itu nanti. Insya Allah. Saya baru saja membangun UNU di Parung, UNU Jakarta. Habis 30 miliar tanpa proposal. Dan di belakang kantor PB sedang saya bangun, tanahnya udah beli 500 meter, PB itu tanahnya 850 meter, di belakangnya 500 sudah saya beli, akan dibangun insya Allah 40 miliar habis itu tanpa proposal. Apa? Pusdiklat Ma'arif di Grogol, ini Kiai Arifin Junaidi, tanpa proposal. Insya Allah minggu depan diresmikan ya, diresmikan tanpa proposal. Dari mana? Min haitsu la yahtazib. Tenang saya itu. Dan nyun sewu, saya tidak lihat uangnya. Ono wong bantu, mboten pengin kula weruh duite, weruh dadi, ngoten mawon pun. Kula mboten pengin weruh duite, mboten pengin. Kok pengen jukuk ngono weruh duite. Weruh dadi mon pun. Pun diresmikan UNU di Parung, nanti Grogol di Ma'arif. Berapa lantai Pak Kiai Arifin? 4 lantai, insya Allah kita resmikan minggu depan. Saya nggak tahu menau duitnya, tahu jadi Pak Arifin. Gedung belakang PBNU tahu beres. Saya nggak mau lihat uangnya, tahunya lihat gedung jadi, itu aja. Insya Allah Kendal pun begitu, tahu jadi rumah sakit. Paham betul? Iku syaratnya sampean kudu duwe himmah dan azimah. Apa? Oh. Kalau sudah punya karakter seperti itu, wa yu'allimuhumul kitab, baru skill ilmu pengetahuan. Sudah punya akhlak, sudah punya karakter, sudah punya kepribadian, baru diisi dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu dulu baru akhlak, wah silakan ibu. Ake-ake wong korupsi niku pinter apa bodoh? Pinter, tidak berakhlak, tidak berkarakter, tidak punya integritas, tidak punya komitmen kejujuran. Ake-ake wong apa ya enak piye contohnya. Ane wong uripe kurang ajar, diskotik, wedonan apa? Wedoan, minum-minum, apalagi narkoba, regane larang murah niku. Larang, itu berarti akeh wong pinter, wong sugih apa wong melarat sing bodoh? Pinter sugih lan pinter kata-katanya. Maka ilmu harus disiapkan sebelum ilmu adalah karakter, kepribadian, akhlakul karimah, budaya. Paham mboten? Mal nyun sewu. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Coba nyun sewu Kiai, para Kiai nyun sewu niki. Umat ini martabatnya tergantung akhlaknya. Kok enggak tergantung agamanya? Paham betul? Kok bunyinya enggak wa innamal umamul adyanu ma baqiyat. Kok enggak gitu?
Umat itu martabatnya tergantung agamanya. Kok gak gitu ya? Kok punya akhlak bunyinya? Umat berakhlak, berbudaya, integritas, berbudi luhur, martabatnya bagus. Umat tidak berakhlak, hancur martabatnya. Kok nggak agama? Kok punya wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat martabatnya tergantung akhlaknya, moralnya, budayanya. Akhlaknya baik, umat bergengsi. Akhlaknya hancur, bangsa pun hancur. Paham betul? Contoh wis gampang. Wong Jepang agamanya mboten karu-karuan wis lah. Masih saya wong Kendal agamanya. Tapi budayanya, komitmennya, akhlaknya baik. Orang Australia agamanya salah kabeh wis, masih api wong Kendal wis agamanya wis. Tapi saya pernah ke sana setengah bulan di Australia, muter-muter beberapa kota ceramah. Mau pulang terakhir, malam terakhir, belanja di toko, belanja oleh-oleh, handphone kari, ketinggal HP saya di toko, di pasar. Ya sudah hilang ya wis lah. Udah tidur di hotel, jam 9 lebih dikit malam, ada orang ngetuk pintu. Saya buka, pegawai hotel nganter orang itu ngembalikan HP saya. Ini doang Islam begitu, doang Islam. Kira-kira Kendalnya ono HP hilang, balik orang ya kira-kira ya. Saya ini tanya, saya ini tanya. Wong Kendal, Islam, tauhid, sholat, maca Quran, istighosah, nemu HP. Kira-kira gimana kira-kira? Kira-kira lah. Itu namanya akhlak namanya akhlak niku. Kula nate kesah datang negara Mali, Afrika Barat. Pas di kota yang kedua, bukan kota ibu kota, kota yang kedua, sing Islamnya kuat, Tembakto namanya. 4 hari 5 hari di sana saya. Ada rombongan Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Masjid Ulama, ada PUI, rombongan. Di kota tersebut Bu, kota Tembakto namanya, tidak ada rumah pintunya dikunci, tidak ada rumah jendelanya ditutup, tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada sepeda motor masuk ke halaman rumah, digeletakkan di luar pagar sepeda motor, mobil masuk tapi nggak dikunci, rumah nggak dikunci, jendelanya dibuka orang ditutup. Sama menang Kendal ngoten niku kira-kira. Nah ini namanya akhlak. Walaupun agamanya jelek seperti Cina, seperti Jepang, Australia, agamanya buatan tauhid. Wong Kendal lebih bagus agamanya, akhlaknya mereka lebih bagus. Maka gengsi, martabat, nama baik, kredibilitas bangsa tergantung akhlaknya, bukan tergantung agamanya. Nyung sewu. Bukan tergantung agamanya, tapi akhlaknya. Ya emang orang akhlaknya jelek ya agamanya jelek memang sih. Tapi nomor satu akhlaknya dulu. Ngoten nggih? Pun. Kalau sudah berilmu, dan sekarang ini nyun sewu. Pancasila ini sila yang paling jauh dari panggang dari api, sila kelima. Apa sila kelima itu? Ya Allah, ketuhanan rada lumayan, kemanusiaan rada lumayan, persatuan sudah bagus lah. Pemilu, demokrasi jalan. Yang nomor 5, keadilan sosial masih jauh dari harapan. Ono wong duwe tanah, garap tanah 5 juta hektar. Warga NU, Zulkifli, Madrais, Jumadi, Solikin semeter lan duwe. Kata mboten ngoten niku. Ono wong sing duwite berlebihan, Solikin mangan embuh kontip sasu bakal mangan prora. Ini namanya keadilan sosial, sila kelima masih jauh dari harapan. Keadilan hukum. Nek ono mbok sapa sing nyolong nyolong kakao coklat, nyolong kapu 3 bulan penjara. Nek sing korupsi triliunan, tenang saja. Niki Jiwasraya 13 triliun, bahkan nanti 17 triliun. Belum lagi Bumi Putra, belum Taspen, belum Asabri, triliunan duit rakyat dicaplok karo wong korupsi. Teng Jakarta niku, Jumadi Solikin mangane ora mangan ora iki. Ini makanya
negara ini tidak mampu menegakkan keadilan. Kenapa? Karena negara dipegang orang kaya, orang yang berduit, namanya sistem oligarki. Apa namanya? Lanjut kamu betul paham, betul paham. Rumah kita kalau ngomong rumah kita pun betul paham. Jadi negara ini tergantung orang kaya. Pengen jadi bupati Kendal, kudu nek ora sugih didukung karo wong sugih. Nek ora didukung sugih jangan harap menang. Jujur, ikhlas, lempeng wae ora menang bakal orang menang jujur, lempeng, ikhlas. Harus kaya bisa menang atau didukung oleh orang kaya. Namanya sistem oligarki. Paham boten? Pun. Yang terakhir, wal hikmah. Kanjeng Nabi mendidik sahabatnya baca Quran, karakter, akhlak lah, katakan akhlak, ilmu, terakhir wisdom. Apa? Monggo hikmah kita orang ilmu harus menjadi ashabul hikmah, bukan hanya sekedar ashabul akhlak, bukan hanya sekedar ashabul ilm, tapi ashabul mempunyai wisdom ada dalam hati kita masing-masing. Caranya gimana kita supaya dapat wisdom? Ayo kita sering maca salawat, sering baca burda, sering baca barzanji deba dengan khusyuk. InsyaAllah kita mendapatkan nurun mubashir yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Direct illumination, sinar dari Allah langsung diberikan kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Ngandel mboten ngeten iki? Percaya mboten? Contohnya Gus Dur wis. Gus Dur itu dalam keadaan sakit, masih dalam keadaan pemulihan, masih wonten plastere bekas dioperasi, sirahe wonten plastere. Kula, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi, Pak Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah, di kamar ngobrol pelan-pelan. Tiba-tiba Gus Dur bangun duduk, "Mengko aku jadi presiden." Kita orang lima nih kaget, ini Gus Dur konslet ini. Pun pernah lagi Gus Dur ada pertandingan bola, dia masih sakit tuh. Dunia pertandingan bola. Pertama kali main Prancis karo Spanyol lawan Prancis. Gus Dur mirengaken sing, wah iki 0-1 kali. Prancis 1, nah Spanyol 0. Bener, Pak. Dari mana itu? Dari baca buku, dari ngaji Tabligh Akbar. Dari belajar nurun yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Paham betul? Pagi-pagi jogging, gerak badan, jalan-jalan. Mampir teng griya kula nyuwun air putih, kula bukaken AC, air putih, roti tawar. Tidur sare, ngorok malah. Tapi tidak lama 20 menit bangun. Mengko sampean Kang Said nek wis umur 56 dadi ketua umum PBNU. Betul, waktu saya di Makassar tahun 2010 usianya 56 tahun. Ngoten dari mana ngoten niku? Dari mana? Dari belajar, dari menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian Tabligh Akbar, dari nurun yakdzifuhullah ala qalbi. Cahaya langsung diberikan kepada Allah, dari Allah kepada siapa hambanya yang dia kehendaki, namanya wal hikmah. Ngoten nggih? Maka cara metode pendidikan yang paling benar adalah, saya ulangi lagi kesimpulannya: 1, baca Quran dulu dengan baik, dengan benar. 2, akhlak. 3, ilmu, skill. Terakhir, wisdom, hikmah, kebijakan, kearifan. Seorang pemimpin harus punya wisdom. Nggak mungkin pemimpin sukses kalau hanya ilmu. Harus punya kearifan hati, harus punya kecerdasan yang dia miliki. Paham boten? Muga-muga NU Kendal mudah-mudahan fi kanafillah, fi zimmatillah, biadillah wa aunihi wa taufiqih, diberi kekuatan lahir batin sehingga yang akan datang NU Kendal semakin eksis, semakin bermanfaat, semakin berwibawa, dan semakin manfaat untuk masyarakat Kendal dan bangsa Indonesia. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.